Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar tentang content management system, jenis-jenisnya. Ya, kita saat ini saya pakai WordPress. Kenapa WordPress? Karena WordPress itu bisa dibikin jadi company profile. Ya, pertama alasannya satu, terpopuler lah ya. Yang kedua, WordPress ini bisa bisa digunakan banyak fungsi. Satu, bisa jadi blog. Kedua, bisa jadi company profile. Bahkan sekarang sudah bisa jadi e-commerce. Itu keren banget, jadi bisa e-commerce. Bahkan yang sekarang bisa jadi LMS namanya sekarang, Learning Management System. Jadi yang kayak kalian pernah lihat Udemy, itu yang kumpulan tutorial di situ dan berbayar, itu dibuat WordPress bisa membuatnya gitu ya. Jadi makanya saya pakai WordPress. Yang lain juga bagus ya. Jadi kalau udah ngerti di WordPress basicnya, ke yang lain juga nggak ada masalah. Oke ya, itu saja. Jadi kita mulai dari pendahuluannya dulu. Apa itu WordPress? WordPress adalah platform pembuat website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg. Kita coba cari orangnya ya. Ya, ini ya orangnya, Matt Mullenweg ya, sama Mike Little. Coba kita cari Mike Little. Oke, Mike Little gambar. Oke, Mike Little ya, gini ya, WordPress Mike Little. Oke, ini orangnya ya. Jadi saya nggak suka kalau cuman ngomong aja ya, jadi lebih enak visualnya. Pada tahun 2003, baru-baru aja ya, nggak terlalu lama ya, kurang lebih 18 tahun ya. Udah lama banget ini bertahan WordPress. Sejarah WordPress berawal dari ditutupnya sebuah blogging bernama B2 Cave Blog. Matt and Mike sebagai pengguna B2 Cave Blog menginisiasi pembuatan software yang serupa. Di tahun 2004 kedua programmer, jadi awalnya seorang programmer gitu ya, jadi makanya belajar programmer 1, programmer 2 ya, itu berhasil merilis WordPress 1.0 dengan fungsi-fungsi dasar seperti dimiliki B2 Cave Blog. Jadi pertama ada di blog ya, bukan blog blog tutup ya, ini blog ya yang dimodifikasi. Sejak saat itu perjalanan WordPress dimulai hingga saat ini menjadi CMS paling terpopuler di seluruh dunia. Yang menarik dari WordPress adalah software yang bersifat open source, jadi nggak bayar kita pakai ini. Artinya WordPress bisa digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi oleh siapa saja. Bisa kita modifikasi codingnya. Selain itu, WordPress menyediakan plugin yang memudahkan pengguna untuk menambah fitur di website hanya dengan sekali klik, atau bahasa kita klik and drag gitu ya. WordPress adalah CMS yang paling populer. Cara pengguna yang mudah, fitur yang lengkap, dan tentu gratis menjadi WordPress sebagai pembuat website favorit di seluruh dunia. CMS WordPress adalah platform di balik pembuatan 30% website di seluruh dunia dan menjadikan paling populer di antara CMS lain. Inilah menjadi alasan saya memakai CMS internasional. Itu ya, sudah bertahan 18 tahun ya. Kenapa tidak pakai yang dalam negeri? Kita menghormatin, sangat-sangat sayang mau semuanya. Kita dukung ya kalau memang ada CMS yang bagus ya, berkembang dan mereka update terus gitu sampai sekarang. Itu problemnya di situ ya. WordPress adalah bukti bahwa software gratis tidak lantas menghasilkan website murahan dan kualitas rendah. Buktinya WordPress digunakan oleh berbagai perusahaan. Tadi ada Sony Music, Microsoft New Center, ada Harvard University tadi juga ya, The Walt Disney, The New York Times Company, Mercedes-Benz, dan masih banyak lain. Perusahaan-perusahaan dunia pun juga menggunakan WordPress untuk membuat website pribadi mereka seperti Katy Perry, Beyonce, Snoop Dogg, The Rolling Stone, dan Usain Bolt ya. Kita coba ya, apakah masih ya Katy Perry ya? Atau yang ini Rolling Stone ya, The Rolling Stone. Coba kita cari ya. The Rolling Stone. Ini jangan nanti ngomong doang Pak nih. Coba kita The Rolling Stone. rollingstone.com ya. Dia pakai apa? Saat ini saya buat tutorial ini tanggal 26 bulan 10 tahun 2022. Kita cek dia apakah masih pakai. Ya belum muncul. Ya, WordPress tetap pakai WordPress. Nah dia, jadi saya tidak membual.
Contoh di atas juga menunjukkan bahwa WordPress telah dipercaya untuk membuat website berkualitas tinggi di seluruh dunia. Mungkin Anda adalah pengguna WordPress. Selanjutnya, di poin selanjutnya, saya akan membahas tentang alasan-alasan WordPress adalah platform pembuatan website terbaik untuk Anda. Mengapa menggunakan WordPress? Ya, tadi sudah di intro di depan sudah saya jelaskan ya. Setelah memahami apa itu WordPress, saatnya Anda belajar kenapa perlu menggunakan WordPress. Jadi tahu alasannya. Kalau nggak tahu alasan, main belajar aja bahaya itu ya. Namanya doktrin, namanya itu nggak benar ya. Ramah untuk pemula dan ahli, komunitas besar, tersedia banyak tutorial, plugin melimpah, tema beragam. Kekurangannya ya ini ya kita kasih kelebihan, kita kasih juga kekurangannya. Keamanan. WordPress digunakan oleh lebih dari 30 website seluruh dunia, 30% ya. Semakin banyak pengguna, ancamannya hackernya, DDoS-nya juga semakin meningkat. Akan tetapi Anda dapat mencegah dengan cara menginstal plugin untuk meningkatkan keamanan website Anda yang berasal dari WordPress itu sendiri ya, jangan dari tempat lain. Dukungan pihak ketiga, Anda dapat memilih banyak tema dan plugin untuk WordPress dari yang gratis maupun berbayar, namun perlu kehati-hatian untuk memilih untuk menghindari tema dan plugin yang memiliki bug. Jadi nanti saya kasih tips gimana cara cari tema yang benar, jangan asal aja gitu ya. Pastikan plugin atau tema yang Anda pilih memiliki penilaian dan review yang terbaik, itu yang kita cari. Kecepatan, karena banyak plugin yang tersedia, terkadang orang memaksa berbagai plugin tanpa memperhatikan dampaknya. Jadilah pengguna bijak, install plugin yang dibutuhkan saja untuk menjaga performa WordPress Anda atau website Anda ya. WordPress adalah solusi praktis untuk membuat sebuah website. Oke, kita mulai proses instalasi ya. Oke, kita lanjut. Pertama, WordPress, tulis di Google wordpress.com atau ini id.wordpress.org ya. Nih, id.wordpress.org. Sebentar ya, sebelum masuk sini, WordPress itu ada dua ya. Jadi dia ada WordPress yang offline maupun yang online ya. Jadi yang online dia sediakan hosting juga di sini. Jadi makanya ada paket harga di sini. Jadi dia ngasih hosting juga di dalamnya gitu ya. Nah, ada hostingnya ya. Oke, itu ya bisa dilihat. Oke, tapi dia harus online gitu, problemnya di situ. Jadi bagi yang internetnya nggak terlalu tinggi, kita pakai yang offline aja. Saya putuskan pakai yang online aja. Oke ya. Oke, selanjutnya gimana caranya? Caranya sudah dimasuk di ID WordPress, download, pilih bagian unduh. Nah, unduh ya, bahasa Indonesia ya, harusnya bahasa Inggris, download gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita menghormatin. Oke, sudah selesai. Tinggal klik bagian ini, show in folder. Kemudian tampil. Oke, selanjutnya kalau sudah Anda download, muncul seperti ini WordPress ya. Tinggal Anda klik kanan, extract here. Oke, kalau sudah berhasil, kita ambil foldernya. Oke, ini foldernya yang WordPress ini ya, WordPress ya. Nah, kita copy aja. Kita masuk ke exam yang sudah kita install, taruh di htdocs. Kita buat folder baru namanya CMS ya. Kita bikin paste di sini. Paste ya di sini. Oke. Loadingnya cukup lama. Oke, sorry. Oke, sudah selesai. Kita copy semuanya. Kita balik lagi ke sini ya. Kita kasih nama dia, rename project 01. Oke ya, project 01. Nanti kita bikin banyak project ya. Pertama, sudah selesai itu pastikan examnya sudah kondisi start. Seperti ini ya, kondisi start. Oke, sudah start seperti ini ya. Tinggal kita jalankan.
kita masuk di database. Kita siapkan pertama adalah databasenya dulu. Pertama kita siapkan databasenya. Sambil nunggu databasenya ya, saya tulis di sini localhost CMS, enter, kemudian project 01. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. Nah, ini masih loading ya. Sambil nunggu loadingnya, saya pindah ke PHP admin. Saya bikin database baru. Database baru namanya WordPress Project 01. Oke ya, sudah kita buat ya. Create, cukup bikin database doang. Tidak membuat tabel dan sebagainya. Tidak, cukup hanya membuat database doang. Oke ya. Dan diingetin namanya WordPress Project 01. Kalau nggak di copy tadi ya. Klik kanan copy. Oke, kemudian kita udah mulai ya, makanya dikasih tahu sini, welcome to WordPress. Before getting started you will need to know following item. Yang pertama, nama database sudah kita siapkan juga. Nama pengguna database ya, kita udah tahu penggunanya. Sandi database-nya juga disiapkan. Host basis datanya ya sudah. Prefix table, jika ingin menggunakan prefix nanti saya kasih tahu prefix itu seperti apa. Oke ya. Oke, kita ayo aja. Oke, pertama nama database-nya sudah kita buat tadi ya, WordPress 01. Nama pengguna itu yang ada di pengguna database root. Passwordnya 240911. Kalau kalian nggak ada passwordnya, kosongin aja localhost. Kemudian WP ini word prefix-nya. Nanti saya kasih tahu kenapa itu WP ya. Boleh diganti sebenarnya ini ya. Kalau sudah, kirim aja. Kemudian, gagal mengadakan koneksi. Coba lagi. Salah ya, passwordnya kosong saya. Salah, saya passwordnya kosong harusnya. Kirim. Oke, sudah. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian install ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalankan. Klik jalankan pemasangan. Mudah kan ya? Nah, pertama kita beri nama situs kita. Oke, kita latihannya membuat sebuah company profile. Basic pertama kita tulis sini namanya Ganesha, atau ya boleh nama yang lain ya, Ganesha College. Ini soal nama pengguna ini yang simpel aja karena untuk pemula, admin aja. Sandinya juga jangan ribet-ribet, admin aja dulu ya. Saya setuju dengan sandi yang lemah, tidak apa-apa, nanti untuk basic aja. Kirim emailnya kemana? Misalkan ke ganeshacollege.gmail.com misal aja, ini misal ya. Ini nggak usah dicentang, biarkan aja. Kemudian klik install WordPress ya. Oke ya. Selanjutnya kita tunggu. Nah, udah selesai, berhasil sudah ya, udah berhasil. Logout masuk, udah. Ini cara menginstalnya. Ini kalau lihat ke Ganesha-nya, klik kanan, new tab, udah jadi nih sebuah website ya. Nah, udah jadi nih. Nah, standar ya kayak gini, kosongan masih ya. Kalau kita mau masuk di dalamnya, klik add, tulis passwordnya yang tadi kita buat, admin log masuk. Gitu ya. Oke, udah berhasil. Di tahap yang kedua ini kita menginstal WordPress-nya. Jangan lupa selalu diulang-ulang. Sekali udah dibuat, bikin lagi project 2 sendiri, install lagi dari awal. Oke ya, nanti kita akan kenalan dengan ini semua di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.